Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Wassalatu wassalamu ala man qala ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para peserta lingkar ngaji KGI dan juga pemirsa juga pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita sedang berada di bulan Ramadan. Dan seperti ayat Al-Quran yang barusan saya baca tadi mengisyaratkan, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran pertama kali diturunkan. Kemudian diyakini bahwa tanggal 17 Ramadan itulah tepatnya. Maka mari kita merenungkan, berefleksi bersama tentang pentingnya sejarah turunnya Al-Quran berkaitan dengan proses membangun kesadaran kemanusiaan penuh perempuan, karena sejarah turunnya Al-Quran sangat diwarnai oleh spirit ini. Nah, topik kita pada kesempatan kali ini adalah Nuzulul Quran Perspektif Perempuan. Betapa pentingnya setiap kita membincang tentang isu perempuan dalam perspektif Al-Quran untuk menengok bagaimana sejarah perempuan diperlakukan oleh masyarakat dunia, tidak hanya di Jazirah Arabia, tapi juga oleh masyarakat lainnya, yang pada umumnya waktu itu, abad 7 Masehi, masih tidak memandang perempuan sebagai manusia, melainkan sebagai harta. Sehingga ada satu sistem nilai umum yang dianut oleh masyarakat jahiliyah dimanapun berada ketika itu, di mana perempuan itu seumur hidupnya menjadi milik mutlaknya laki-laki. Lahir sebagai milik mutlak ayah, kemudian menikah sebagai milik mutlak suami, dan suami meninggal lalu diwariskan pada anak atau kerabat laki-laki. Dan hak dari laki-laki yang memiliki perempuan itu adalah mengeksploitasinya atau berbuat apa saja sekehendak hatinya. Karena itu perempuan menjadi sangat mengenaskan. Begitu lahir misalnya, kalau laki-laki, ayah dalam hal ini, tidak menghendaki kehadirannya, maka bayi perempuan bisa langsung dikubur hidup-hidup. Perempuan juga diperlakukan seperti harta yang kemudian dihadiahkan, dijadikan jaminan hutang, kemudian juga diwariskan. Dan masih banyak perilaku lainnya yang membahayakan perempuan dalam setiap tahap kehidupannya. Dan pada kesempatan kali ini dalam membahas Nuzulul Quran Perspektif Perempuan, saya akan fokus pada 4 hal. Pertama adalah berkaitan dengan bagaimana ya perempuan itu atau peran perempuan baik sebagai isu, sebagai figur, sebagai perspektif itu bergulat selama masa turunnya Al-Quran. Dan ada 4 poin setidaknya yang bisa kita refleksikan. Pertama adalah bagaimana ya peran perempuan selama sejarah turunnya Al-Quran dari pertama kali diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW sampai pertama kali dibukukan menjadi mushaf seperti yang sekarang ini kita jumpai. Dan dalam sejarah panjang ini ada peran perempuan yang sangat penting, yaitu satu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidah Fatimah bin Khattab, Sayyidah Ummu Salamah, dan Sayyidah Hafsah. Lalu yang kedua adalah gimana ya peran figur-figur perempuan yang ada di dalam Al-Quran 30 juz
Tentu saja ada banyak sekali, tetapi 5 di antaranya yang sangat menarik sekali itu adalah Sayyidah Hawa, Sayyidah Balqis, Sayyidah Hajar, Sayyidah Asyah, dan Sayyidah Maryam. Juga sebagai isu nih, Al-Quran juga mempunyai atau mengubah cara pandang terhadap pengalaman kemanusiaan khas perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki, yang semula dianggap sebagai alasan untuk menistakan perempuan. Jadi pengalaman biologis khas perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui yang berdarah-darah itu semula dijadikan alasan untuk menistakan perempuan, tidak menganggap perempuan sebagai manusia, sehingga perempuan kemudian sangat rentan secara sosial untuk mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan. Antara lain stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Inilah pengalaman kemanusiaan khas perempuan, karena baik yang biologis maupun sosial itu juga dialami oleh perempuan hanya karena menjadi perempuan. Karenanya baik biologis maupun sosial ini tidak dialami oleh laki-laki. Dan yang keempat adalah bagaimana ya Al-Quran itu memberi teladan tentang bagaimana menggunakan perspektif perempuan dalam merespon isu-isu perempuan secara umum maupun isu-isu yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Dan seperti saya sebutkan tadi teman-teman sekalian, jadi situasinya seperti itu, dihadiahkan, dijadikan jaminan hutang, kalau hutangnya nggak lunas, lalu si perempuan itu yang dimiliki oleh yang menghutangi, itu kan mirip Siti Nurbaya banget. Jadi perempuan menjadi sangat rentan setiap tahap kehidupannya gitu. Nah, mari kita lihat ya. Singkat kata, perempuan itu diperlakukan sebagai objek secara umum ketika Islam hadir. Dimanapun, Jazirah Arabia, Kerajaan Romawi, Persia, dan kapan sebelum Islam hadir, selama Islam hadir, bahkan berabad-abad setelahnya. Ada tradisi sati ya, perempuan istri mesti membakar diri hidup-hidup. Kalau suaminya meninggal, kan jenazah suami dibakar. Nah, suaminya mati, istrinya hidup, dua-duanya disuruh dibakar bareng-bareng gitu. Apa enggak ngeri itu? Dulu ada tradisi motong jari itu di Indonesia loh. Kalau suaminya meninggal, istri mesti motong satu jarinya. Maka laki-laki nggak perlu repot-repot untuk tahu apakah seorang perempuan itu sudah pernah punya suami atau tidak. Lihat aja jarinya. Laki-laki apa harus motong jari? Ya enggak. Belum lagi nanti ya, infibulasi. Infibulasi itu vagina perempuan itu dibabat, habis dipotong, makanya disebut mutilasi itu. Padahal perempuan akan melahirkan. Nah, pertanyaan itu begini nanti ya. Mari kita refleksikan. Mungkin tradisi-tradisi yang berbahaya itu sudah punah. Pertanyaannya, apakah akar yang melatari tradisi yang berbahaya itu ikut punah gitu loh? Apa itu? Cara pandang terhadap perempuan sebagai objek rendah atau subjek sekunder lebih rendah dari laki-laki. Karena itulah akar kedoliman pada perempuan hanya karena menjadi perempuan. Sebetulnya nanti itu juga menjadi akar kedoliman apapun pada pihak lemah, du'afa, dan rentan mustad'afin. Tapi saya lagi fokus ke perempuan dulu ya. Karenanya betapa pentingnya kita untuk selalu mengingat bahwa perempuan itu manusia. Kitanya sendiri itu loh, membangun citra diri bahwa kita adalah manusia seutuhnya. Apa arti manusia seutuhnya? Mesti bersikap manusiawi dan diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Manusiawi, semua harus diperlakukan secara manusiawi, tapi cara memperlakukan secara manusiawi itu
mesti mempertimbangkan persamaan, perbedaan, dan keragaman. Perempuan itu manusia, berarti harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kondisinya. Perempuan itu warga negara, harus diperlakukan secara bijak sesuai dengan kondisinya. Perempuan itu umat Islam, harus diperlakukan secara maslahat, termasuk oleh fatwa, termasuk oleh tafsir agama, oleh lembaga keagamaan, oleh semuanya. Semua umat Islam mesti juga memperlakukan perempuan secara maslahat sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya itu artinya adalah tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemanusiaan perempuan, kebijakan, kemaslahatan, kearifan sosial. Nah, mari kita sadari dulu ya, bahwa situasi berabad-abad tadi yang memperlakukan perempuan sebagai objek atau subjek sekunder, itu berabad-abad. Berarti negara itu berabad-abad hanya diatur dalam perspektif dan pengalaman, pengetahuan laki-laki. Karena kan negaranya diatur oleh hanya laki-laki atau mayoritas laki-laki. Jadi apa yang disebut kebijakan ya bisa jadi baru bijak dalam perspektif laki-laki. Tapi belum dalam perspektif perempuan. Karena masih menggunakan pengalaman kemanusiaan laki-laki. Begitu juga apa yang disebut maslahat bisa jadi belum maslahat buat perempuan. Kearifan sosial bisa jadi belum arif, bahkan berbahaya. Bahkan berbahaya. Bisa jadi kebijakan disebut bijak tapi berbahaya buat perempuan. Disebut kearifan tapi berbahaya pada perempuan. Ini keluhuran nenek moyang, leluhur. Ternyata yang disebut keluhuran itu membahayakan perempuan. Tradisi-tradisi membahayakan banyak. Begitu juga kemaslahatan. Itu nanti kalau tidak mempertimbangkan pengalaman khas perempuan itu bisa yang maslahat bagi laki-laki. Tapi mafsadat bahkan mudorot bagi perempuan itu sangat mungkin terjadi. Mengapa? Karena laki-laki dan perempuan di samping persamaan punya perbedaan. Ini dia nih perbedaannya. Tentu saja ya, ada persamaan nih secara fisik. Laki-laki punya kepala, perempuan juga, kaki, tangan, darah, otot, syaraf, sama semua. Tapi secara fisik ada perbedaannya dan itu signifikan. Apa itu? Sistem reproduksi, bukan hanya alat kelamin. Alat kelamin plus perangkatnya di dalam tubuh itu, di dalam perut itu. Di sinilah pokoknya depan. Yang berakibat pada tubuh laki-laki itu dalam proses reproduksi hanya mengeluarkan sperma. Durasinya menit bahkan detik, perempuan menstruasi, mingguan, hamil, bulanan, melahirkan jam-jaman harian, nifas mingguan, bulanan, 2 bulan, menyusui 2 tahun. Dan itu pengalaman yang ada wahnan ala kurhan, bahkan wahnan ala wahnin. Sakit, melelahkan, bahkan sakit atau lelah berlipat-lipat. Karenanya yang disebut dengan sikap manusiawi tidak boleh dong menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan ini makin sakit walaupun laki-laki tidak mengalaminya. Jadi ayo yuk kita selalu lihat ya yang dianggap baik, yang dianggap beradab, yang dianggap sebagai manusiawi, maslahat, arif, bijak. Mari kita lihat menyebabkan pengalaman, mestinya kan tidak, tapi caranya merumuskan itu apakah membuat perempuan pengalaman biologisnya makin sakit. Kalau iya, itu belum hakiki. Yang kedua adalah perempuan sampai hari ini itu rentan mendapatkan ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan.
Stigmatisasi dicap buruk, marginalisasi dipinggirkan, subordinasi dianggap rendah atau lebih rendah dari laki-laki, kekerasan dalam beragam bentuknya, beban ganda yang mengakibatkan pembagian beban yang tidak seimbang, di mana perempuan bertumpuk-tumpuk bebannya, ya domestik, ya publik gitu. Nah, semua itu terjadi hanya karena menjadi perempuan. Makanya laki-laki nggak mengalami ketidakadilan jenis ini. Kan laki-laki gitu. Karena itu, karena ini tidak adil, tentu saja yang disebut keadilan, kemaslahatan, kebijakan, kearifan itu tidak boleh dong mengandung salah satu atau lebih dari tidak mengandung ketidakadilan sama sekali, termasuk ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan. Maka inilah lensa keadilan hakiki yang menjadi lensanya ngaji KGI, menjadi lensanya dalam melihat semua persoalan, termasuk dalam membahas nuzulul Quran itu. Mari kita lihat ini ya. Nah, yang disebut dengan kemanusiaan kita hanya diperlakukan secara manusiawi seutuhnya kalau sampai pada tentu saja ya, tidak boleh ada ketidakadilan apapun, tidak boleh ada rasa sakit apapun, termasuk rasa sakit khas perempuan karena pengalaman biologisnya, dan termasuk rasa pedih disakiti karena pengalaman sosialnya ini, kerentanan sosialnya. Oke. Maka nanti kita melihat Islam ya, atau begini, cita-cita kemanusiaan yang tertinggi di dalam Islam itu kan pemanusiaan penuh perempuan. Nah, pemanusiaan penuh perempuan itu dimulai dari tahap ini nih, perempuan objek bukan manusia, karena manusia hanya laki-laki, maka relasi gendernya adalah laki-laki subjek tunggal, perempuan objek. Ini realitas kehidupan konkret waktu Islam hadir, waktu Al-Quran pertama kali turun. Mari kita renungkan ini dalam membahas sejarah turunnya Al-Quran. Bagaimana mungkin ini hal penting kok nggak pernah dibicarakan. Nah, sementara Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan itu setara penuh sebagai manusia, dua-duanya hanya hamba Allah dan dua-duanya punya mandat sebagai khalifah fil ardh. Maka relasi laki-laki dan perempuan itu ini yang dicita-citakan yang kanan ini ya. Sistem kehidupan yang adil, sistem kehidupan individu, perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, dunia, bahkan akhirat dalam imajinasi kita, sistem politik, ekonomi, budaya, beragama, dan lain sebagainya yang dicita-citakan oleh Islam itu kan adil bagi semua pihak, termasuk bagi perempuan. Menjadi anugerah bagi semua pihak, termasuk bagi perempuan. Karena inilah cita-cita di dalam Islam ini. Laki-laki dan perempuan menjadi manusia seutuhnya, sehingga pengalaman perempuan itu, yang tadi itu ya, biologis dan sosial itu, dianggap sebagai bagian dari pengalaman kemanusiaan. Bukan hanya pengalaman keperempuanan, sehingga menjadi urusan perempuan doang, bukan urusan umat, bukan urusan negara, bukan urusan masyarakat. Maka tidak begitu. Mengatasi rasa sakit karena pengalaman biologis perempuan yang khas tadi itu tanggung jawab bersama. Melindungi perempuan, menyelamatkan perempuan dari ketidakadilan, termasuk ketidakadilan karena menjadi perempuan, itu ya tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Gitu kalau dalam sistem yang dicita-citakan oleh Islam. Adil bagi semua pihak, sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek penuh, manusia seutuhnya. Apa arti subjek penuh? Nah, ini yang harus dipegang teguh. Arti menjadi subjek penuh itu adalah dua-duanya mesti bekerja sama mewujudkan kemaslahatan, sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran, sekaligus dilindungi darinya. Dimanapun berada di atas bumi, mau di dalam rumah, tanggung jawab bersama nih, kemaslahatan. Baik di sumur, kasur, dapur, maupun tempat lain, maupun di ruang publik. Gitu. Perempuan bukan tamu di ruang publik karena menjadi subjek penuh. Nah, dari objek menjadi subjek penuh, kadang-kadang
ada titik kompromi ini, di mana laki-laki dianggap sebagai subjek primer, perempuannya sekunder. Tapi ini target antara. Karena kalau mau langsung loncat dari objek menjadi subjek penuh, dari bukan manusia menjadi manusia seutuhnya itu, manusianya tidak siap. Sehingga selama turunnya Al-Quran juga ada proses ini. Gitu. Karena nanti di dalam Al-Quran merekam 3 tahapan ini. Ada tahap pertama, kedua, ketiga yang itu mesti dilihat sebagai proses pemanusiaan penuh perempuan. Jangan berhenti di target antara, di tengah ini ya, patriarki garis bawah, apalagi menganggap ayat yang merefleksikan titik berangkat ini sebagai tujuan final. Ajur nanti. Spiritnya jadi menguap gitu. Nah, mari kita masuk ke sejarah turunnya. Jadi saya mau bicara tentang 4 hal. Pertama adalah peran perempuan dalam proses turunnya Al-Quran. Nah, teman-teman yang sudah berkali-kali mendengar sejarah turunnya ayat pertama itu, Rasulullah itu kan menyepi. Diawali dengan Rasulullah menyepi di Gua Hiro, tahanus. Nah, 1 bulan Ramadan. Siapa yang mensupport orang menyepi di gua kan tetap aja perlu makan minum. Walaupun Rasul ya tetap perlu makan minum. Lalu siapa yang memastikan makan dan minumnya Rasulullah itu terpenuhi dengan baik? Ya siapa lagi kalau bukan istrinya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu ini loh, benar-benar yang prototipe perempuan yang subjek penuh itu. Beliau yang melamar Rasulullah. Beliau 15 tahun lebih senior dari Rasulullah. Beliau jauh lebih kaya raya dari Rasulullah. Rasulullah kan karyawannya tadinya. Sehingga beliau itu sosok mandiri yang tidak hanya mandiri, tapi mandiri dan baik hati itu. Mungkin kalau sekarang itu ya pengusaha sukses businesswoman gitu. Kalau sekarang itu. Dan beliau kan memang berdagang ya, bisnis, dan dagangannya itu tidak hanya di dalam negeri sampai ke luar negeri. Kan Rasulullah itu salah satu karyawan yang diutus untuk keluar dari, maksudnya membawa dagangan keluar negeri ya. Kalau sekarang istilahnya keluar negeri. Jadi Siti Khadijah ini mendukung Rasulullah sejak menikah sampai detik-detik mau menjadi Rasul itu. Menyepi tadi itu. Dan mensupport segala kebutuhan Rasulullah. Sampai yang Rasulullah pulang, habis sahabat Wahyu kan merasa kedinginan, minta diselimutin sama Khadijah. Lalu ketakutan. Lalu Siti Khadijah yang mencari tahu ini apa yang terjadi pada suaminya. Beliau kemudian pergi ke pamannya, kalau tidak salah itu saudaranya lah, kalau namanya Waraqah bin Naufal, pendeta itu. Jadi akrab dengan kitab sucinya. Lalu Waraqah ini yang memberitahu bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu belum Nabi, itu memenuhi ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab suci mereka berkaitan dengan Rasul yang terakhir. Jadi Waraqah bin Naufal itu orang pertama yang beriman ya, yang meyakini itu, lalu Khadijah. Jadi Khadijah itu, ini saya baru saya dapat kesadaran ini dari Profesor Khalid Mas'ud dari Pakistan ya. Dia itu ngomongnya dalam obrolan santai itu mengatakan Sayyidah Khadijah itu lebih dulu beriman
atas kerasulan Muhammad SAW dibandingkan beliau sendiri. Nabi Muhammad itu masih tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya dan tidak meyakini bahwa dirinya adalah itu kira-kira ya, kalau dalam kisahnya kan Siti Khadijah yang meyakinkan bahwa Rasulullah itu bahwa suaminya itu diangkat sebagai rasul karena sudah konsultasi kepada pendeta Waraqah bin Naufal dan Siti Khadijah meyakini itu. Barulah setelah itu beliau sendiri ini ya meyakini dirinya siap, kemudian siap menjadi, kemudian seperti diingatkan oleh Waraqah bin Naufal itu, beliau akan mendapatkan ujian yang berat sekali sebagai rasul seperti rasul-rasul sebelumnya. Bahkan Waraqah itu mengatakan, kalau saja saya masih hidup, saya akan ada di sampingmu. Jadi Siti Khadijah itu memegang peran yang sangat penting sekali dalam proses turunnya Al-Quran sejak di masa awal. Setelah itu kan ini ya, pengikut Nabi mulai bertambah, dan awalnya kan diam-diam karena takut, bukan karena takut ya, tetapi karena ancaman. Ya wajar juga sih kalau takut diancam. Demi keselamatan mereka. Salah satunya adalah Fatimah Al-Khattab ini. Dia adalah adiknya Umar bin Khattab, sahabat besar di dalam Islam. Nah, Fatimah binti Khattab ini, beliau kan sahabat Umar itu tadinya musuhnya Nabi. Jadi waktu mau menemui Nabi, mau membunuhnya ya, dikasih tahu sama kawannya, ngapain kamu mau membunuh Nabi? Adikmu aja beriman. Akhirnya dia ke adiknya itu dan mau disiksa itu. Dia datang untuk menyiksa adiknya dan suaminya. Lalu adiknya gemetaran kan ya. Tapi kemudian adiknya itu sedang membaca surat Toha itu. Ayat 1-8 itu seingat saya. Dan Umar itu gemetar mendengar. Salah satu pesannya adalah Al-Quran ya ini diturunkan bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberi petunjuk dan seterusnya kira-kira gitu. Nah, Umar itu bergetar sampai yang akhirnya masuk Islam. Dan masuk Islamnya Umar itu memberi perubahan yang sangat dahsyat sekali pada model Umar itu, yang ngapain kita diam-diam beriman, ayo kita terus terang bahwa kita beriman, kita mengajak orang masuk Islam secara terbuka itu. Jadi proses masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam itu ada kisah Fatimah adiknya itu. Lalu Ummu Salamah ini ya, Ummu Salamah di samping Sayyidah Aisyah itu adalah dua perempuan yang kelihatan sekali cerdas. Dalam hadis itu banyak sekali menjelaskan ini. Tetapi yang menarik dari Ummu Salamah dalam proses turunnya Al-Quran itu adalah beliau itu protes. Ini saya sampai berpikir ya, Masya Allah, ternyata perempuan pada masa Nabi itu, bayangkan loh, Tuhan diprotes sama Ummu Salamah ini. Juga para perempuan lain yang satu circle. Protesnya adalah, kenapa sih Tuhan itu, wahai Muhammad, kami ini pengikutmu, pengikut Tuhanmu. Kenapa Tuhan nggak pernah menyapa perempuan? Betapa ruginya kami. Dianggap nggak ada gitu. Karena kan dalam struktur bahasa Arab itu ya, bahasa Arab itu kalau grup laki-laki bisa mengandung laki-laki dan perempuan gitu. Kalau grup perempuan hanya bisa mengandung perempuan. Karenanya kalau mau menyapa laki-laki dan perempuan itu pakainya laki-laki. Nah itu ini apakah Ummu Salamah itu sedang protes pada Allah karena tidak pernah menyebut langsung, atau
protes pada masyarakat Arab yang bukan masyarakat, mereka yang beriman itu, yang hanya memahami jamak mudzakkar itu untuk laki-laki, sehingga meminggirkan perempuan, kayak nggak ikut dipanggil oleh Tuhan gitu. Tetapi dari protes itu, lalu turunlah ayat yang menjejerkan grup laki-laki dan perempuan panjang sekali. Innal muslimina wal muslimati. Padahal di dalam muslimina juga terkandung muslimat gitu. Cuma ditegaskan berbarengan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Orang Islam, Muslim perempuan, laki-laki perempuan, orang beriman laki-laki perempuan itu berjajaran. Wal qanitina wal qanitatu, panjang banget. Dan itu dalam sejarah turunnya Al-Quran adalah karena di-challenge oleh Ummu Salamah ini. Juga beliau ya pernah, ini yang saya suka sekali nih, hadis ini menarik karena menunjukkan betapa kesadaran masif masyarakat Arab waktu itu, perempuan itu bukan manusia, dari hadis yang kedua ini, tentang Ummu Salamah ini. Jadi suatu hari Ummu Salamah itu lagi disisir oleh pelayannya ya, disisir rambutnya itu. Lalu ada panggilan nih, ya ayuhan nas gitu. Wahai manusia. Sehingga Ummu Salamah bangkitlah mau mendengarkan. Apa nih? Ada info apa nih? Nah, pelayannya itu nyuwun sewu ndoro, yang dipanggil itu manusia gitu. Jadi ini mencerminkan kesadaran masyarakat Arab secara umum gitu. Yang dipanggil itu manusia. Dan Ummu Salamah menjawab, wa ana minan nas. Saya juga manusia. Jadi kesadaran bahwa perempuan itu manusia itu sedang terjadi besar-besaran, tumbuh gitu. Makanya barangkali kalau kita lagi dimarginalkan sebagai perempuan, wa ana minan nas, kalau kita dimarginalkan dari kegiatan organisasi, kami juga kader organisasi, dimarginalkan di keluarga, kami juga anggota keluarga, dimarginalkan di negara, kami juga rakyat gitu, wa ana minan nas. Nah, yang keempat, Sayyidah Hafsah. Beliau adalah putrinya Umar bin Khattab yang di antara istri Nabi itu ya, beliau yang pandai baca tulis. Karena inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran, mushaf ya, yang bertebaran di daun lontar, di pelepah, di batu, kayu. Dulu kan menuliskan Al-Quran itu di atas itu, medianya. Nah, ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab itu kan sempat ada perang besar-besaran, perang terus-menerus, sehingga yang menghafal Al-Quran itu mulai berkurang gitu. Sehingga Umar bin Khattab cemas. Gimana nanti kalau yang hafal Al-Quran meninggal semua, terus siapa yang bisa melanjutkan, menyampaikan ayat Al-Quran pada generasi berikutnya. Sehingga Umar bin Khattab itu kenceng sekali punya inisiatif untuk segera kumpulkan mumpung belum hilang gitu. Dan itu sempat yang ditolak oleh Abu Bakar ya, karena Rasulullah tidak pernah mengisyaratkan, memesan secara terang-terangan bahwa Al-Quran itu mesti dibukukan itu. Ini menarik nih berkaitan dengan kalau apa-apa yang nggak ada pada masa Rasulullah itu disebut bid'ah, bid'ah dalam arti negatif, ya mushaf Al-Quran sebagai sebuah mushaf loh ya, belum ada, apalagi yang kayak sekarang itu enggak ada bid'ah gitu. Tetapi kan bid'ah ada yang hasanah, baik. Bahkan peradaban maju itu karena hal-hal bid'ah. Gitu. Meskipun harusnya bid'ahnya hanya hasanah. Nah, lalu akhirnya beliau yang dipercaya
Ya, di samping anaknya, putrinya sahabat Umar, tapi juga istrinya Rasulullah, dan bisa pandai baca, menulis dan baca. Makanya diserahi tanggung jawab besar itu. Dan karenanya mushaf pertama yang berhasil dikumpul disebut mushaf Hafsah, diabadikan tuh sebagai nama mushaf. Dan mushaf Hafsah itu ya, ini saya dengar dari dosen saya di Turki itu, Pak Ömer Özsoy. Dia mengatakan begini, jangan bayangkan mushaf Hafsah itu terdiri dari lembaran-lembaran kertas. Yang disebut mushaf Hafsah itu adalah gudang. Gudang yang terdiri dari tadi itu media penulisan ayat Al-Quran masa awal, ada kayu, ada daun lontar, ada batu, ada macam-macam di dalam gudang. Sehingga kata beliau, sangat mungkin penyusunan urutannya, urutan surat itu kan ada dua teori, ada yang taufiqi, itu berarti berdasarkan petunjuk dari Rasulullah, setelah surat ini maka surat ini dan seterusnya. Ada yang tauqifi, menurut keputusan. Nah, teori yang mengatakan itu menurut keputusan adalah karena itu gudang, sehingga sangat mungkin tuh dibundelin mushaf-mushaf dalam beragam media itu dibundeli satu-satu, dijejerin gitu sampai 114. Mulai dari yang bundelannya gede, makin kecil sampai yang kecil banget. Lalu kenapa Al-Kautsar itu lebih dulu daripada Al-Ikhlas misalnya ya, padahal dia lebih pendek? Maka jawabannya adalah sangat mungkin walaupun itu suratnya pendek, medianya lebih besar itu, sehingga bundelannya lebih besar. Nah, inilah 4 antara lainnya, banyak lagi. 4 tokoh perempuan yang sangat ini penting sekali dalam proses turunnya Al-Quran itu. Dan tentu saja 4 ini orang-orang yang punya karakter kuat sekali. Nah, mari kita lihat figur-figur perempuan yang ada di dalam Al-Quran. Ada banyak. Saya ambilkan 5 yang punya karakter kuat juga. Pertama adalah Sayyidah Hawa. Mungkin Sayyidah Hawa perannya tidak begitu kelihatan, tetapi keberadaan Hawa, lalu kisah tentang Hawa itu tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, hanya disebutkan sebagai pasangan Adam. Itu sebetulnya kisahnya itu ada pesan besar sekali berkaitan dengan stigmatisasi perempuan sebagai sumber fitnah. Nah, Hawa itu punya diimajinasikan sebagai perempuan yang gara-gara dia manusia itu akhirnya hidup di dunia bukan di surga, dan di dunia ini penuh dengan penderitaan. Padahal kalau di surga semuanya serba enak. Gara-gara Hawa ini kita manusia jadi hidupnya tidak enak gitu kira-kira. Jadi Hawa dianggap menggoda Adam, Adam tergoda lalu diusir dari surga. Jadi Hawa dianggap sebagai biang keladi. Nah, kalau kita perhatikan ya di surat yang berbicara tentang Adam dan Hawa ini, sebetulnya ada perubahan yang dahsyat sekali. Ini Rifat Hasan yang menuliskannya ya. Jadi kalau semula Hawa dianggap sebagai biang keladi turunnya manusia dari surga, maka di dalam Al-Quran narasinya itu bukan Hawa yang menggoda, tapi syaitan. Fa'azallahumas syaitanu. Syaitan menggoda keduanya, keduanya tergoda, keduanya makan buah terlarang, keduanya diusir oleh Allah. Nah gitu. Tapi begitu bertobat itu hanya Adam. Serius, redaksinya itu Adam yang bertobat. Bukan dua-duanya bertobat, itu enggak gitu. Apa artinya coba renungkan. Nah, ada yang mau tahu gini, ya iya sih yang goda setan, tapi kan melalui Hawa. Nah di surat Toha itu langsung itu fawas wasa ilaihi syaitanu.
yang menggoda itu, setan itu langsung menggoda Adam gitu. Sehingga di sini juga ya, di Toha itu juga begitu tobat yang ampunan itu Adam dong. Oke, saya mau percepat karena ternyata sudah 9:30. Sayyidah Balqis ini diapresiasi loh di dalam Al-Quran sebagai ratu dari sebuah wilayah yang besar, demokratis. Jadi ketika dia dapat surat dari Sulaiman itu, dia kumpulkan para pembesarnya lalu minta pendapat. Itu tidak yang langsung ayo serang atau apa, lalu tunduk pada kebenaran. Yang ketiga adalah Sayyidah Hajar ya. Ini dahsyat sekali karena sejarah hidupnya itu diabadikan dalam perayaan Idul Kurban, bahkan di ritual haji itu banyak sekali yang itu sebetulnya sedang mengenang Siti Hajar. Sayyidah Asiyah, ini istrinya Fir'aun. Ini menarik nih. Kalau Sayyidah Hajar itu budak ya, budak, kalau Sarah itu merdeka. Nah, Sayyidah Hajar ini juga menarik karena budak itu bisa yang punya perempuan budak pula, dan itu menjadi sejarah makmurnya kota Mekah karena air Zam-Zam. Sampai hari ini air Zam-Zam itu sangat mempengaruhi kemakmuran kota Mekah, dan sejarahnya itu adalah sejarah Siti Hajar dan Ismail. Jadi Siti Hajar yang lari ke sana kemari lalu diabadikan menjadi sa'i itu. Jadi jangan lupa di balik makmurnya orang bisa hidup tanpa minyak, tapi tanpa air nggak bisa. Dan air itu sejarah air Zam-Zam adalah sejarahnya Siti Hajar. Sayyidah Asiyah ini juga menarik. Ternyata perempuan mandiri berdaulat, dia tidak, kalau suaminya kafir dengan sendirinya dia kafir, enggak. Tuh Siti Asiyah istrinya Fir'aun loh. Ini kurang kafir apa kalau Fir'aun itu. Beliau menyelamatkan Nabi Musa, kan bayi dibunuh semua tuh bayi laki-laki. Lah kok ada satu bayi bagus banget nih lewat ke sungai istana lalu diselamatkan oleh Asia, minta izin mau memelihara ini. Satu-satunya yang kan Fir'aun itu takut bayi laki-laki itu gedenya akan menjadi musuhnya, dibunuh semua. Lah kok Nabi Musa yang diselamatkan oleh istrinya malah dialah musuhnya. Dan tetap beriman di api imannya. Sayyidah Maryam, ini juga dahsyat sekali. Nah, saya pernah mendengar ya, ini jadi nama surat juga. Sayyidah Maryam itu dalam teologi Kristen ada yang memahami sebagai dia, jadi imajinasi Maryam itu kan sebagai perempuan yang suci. Nah, itu kalau dihubungkan dengan Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa itu kan konotasinya jelek sekali. Nah, Maryam itu kayak yang punya spiritualitas, menerima wahyu juga loh Maryam. Ummu Musa juga ya, tapi Sayyidah Maryam itu dahsyat sekali. Bahkan dia itu penjaga mihrab. Berarti kan mihrab itu tempat ibadah, dan perempuan itu aktif di dalam tempat ibadah sejak dulu gitu. Nah, jadi Sayyidah Maryam itu kayak sedang membangun imajinasi untuk menyeimbangkan imajinasi buruk tentang Hawa itu. Oke, mari kita lihat ya, pengalaman biologis perempuan itu juga dahsyat sekali ya. Coba lihat ini, kok terlalu kiri. Tentang menstruasi itu disebut ada. Fa'tazilun nisa afil mahid, tinggalkan istri yang sedang menstruasi. Kalau dihubungkan dengan sejarahnya, kan ada yang disebut tabu menstruasi itu. Perempuan yang menstruasi sampai hari ini di Nepal masih terjadi. Perempuan yang menstruasi itu diasingkan karena tidak hanya dianggap kotor, menjijikkan, bahaya, tapi juga membahayakan. Karena dia dianggap sedang dikutuk. Sehingga fa'tazilun nisa afil mahid, kalian laki-laki, suami yang menjauh, jangan si istri yang dijauhkan. Beri dia mereka waktu untuk istirahat, untuk mengatasi rasa sakitnya. Jadi menstruasi yang semula dijadikan alasan untuk atau dipandang buruk, sehingga perempuannya dianggap sebagai makhluk yang rendah, lalu Isa mengajarkan, mengubah cara pandang yang empatik, bahwa perempuan yang sedang menstruasi itu perempuan yang sedang sakit. Kalian suami, coba tuh ayat menstruasi itu
menstruasi hanya dialami oleh perempuan, tapi petunjuknya semua untuk laki-laki. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa menstruasi itu hanya dialami oleh perempuan, tapi mengatasi rasa sakit yang dialami oleh perempuan ini tugas bersama, termasuk tugas laki-laki. Hamil melahirkan nifas dan menyusui juga sama. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Hamil sampai nyapih 2 tahun itu berarti hamil melahirkan nifas menyusui. Semula pengalaman biologis perempuan yang berdarah-darah, perutnya buncit, kayak busung lapar, kan sama itu tampilannya. Sehingga dilihat sebagai alasan untuk menistakan perempuan. Apalagi perempuan itu kesakitan kalau hamil, berdarah-darah, kesakitan hamil, menstruasi kesakitan, berdarah-darah, melahirkan, apalagi lebih sakit lagi, dan seterusnya. Itu dijadikan alasan oleh masyarakat untuk menistakan perempuan, menganggap perempuan rendah atau lebih rendah dari laki-laki. Gitu. Apa yang diwasiatkan oleh Allah adalah berterima kasih. Jadi manusia itu diberi wasiat oleh Allah untuk berterima kasih kepada perempuan sebagai ibu kehidupan. Saya sampai mungkin kalau boleh diterjemahkan secara bebas ya, ayat ini mau mengatakan begini. Perempuan itu sudah kesakitan. Hamil melahirkan nifas dan menyusui itu sakit di atas sakit kalau berturut-turut, berlipat-lipat. Kalian laki-laki nggak ada yang mengalami sama sekali. Dan manusia itu bisa berlangsung sampai hari ini itu karena ada peran perempuan yang sakit di atas sakit ini. Kenapa kalian malah menjadikan itu sebagai alasan untuk menistakan perempuan? Harusnya kalian itu berterima kasih. Mbok ya mikir gitu. Mbok ya mikir gitu. Orang sakit demi kalian kok malah dinistakan. Begitu juga ini ya, ayat penyusuan itu saya pernah membahasnya secara khusus nih masing-masing ini di ngaji KGI reguler seri-seri pertama itu, episode pertama itu. Nah, menyusui juga begitu. Kalau kita lihat tradisi penyusuan bayi itu biasa disusukan pada perempuan lain, kemudian suami itu bisa yang sepihak gitu memutuskan, nggak mempertimbangkan apakah ibunya ingin menyusui atau tidak, apalagi kalau sudah bercerai seperti yang menjadi latar belakang ayat ini, tambah istri itu kayak nggak punya hak sama sekali pada anaknya. Maka wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Itu artinya bahwa iya perempuan yang melahirkan itu bukan murdi'. Enggak ada murdi'ah ya, enggak perlu. Murdi' itu ya perempuan dengan sendirinya. Bahwa ya murdi' perempuan yang melahirkan ini wal walidatu, biarkan toh mereka menyusui anaknya sampai 2 tahun penuh kalau pengen. Jangan secara sepihak diserahkan kepada perempuan penyusu itu. Berarti kan ini lagi melindungi perempuan ini. Memberi perhatian khusus pada perempuan yang rentan untuk dianggap gak ada padahal dia yang melahirkan kok. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah ini nih, la tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi wa 'alal warith mislu dzalik. Jadi tiga pihak ini ya ibu, ya ayah, ya bayi itu enggak boleh saling menyusahkan satu sama lain. Ibu jangan dipaksa untuk menyusui kalau memang tidak mampu, dan biarkan dia menyusui kalau dia ingin. Gitu. Dan seterusnya, bahkan ya menyusui itu hanya bisa istri, tapi memutuskannya istri yang menyusui, ya kalau nyapi atau disusukan pada yang lain itu musyawarah gitu. Jangan memutuskan sepihak saja. Itu jadi menarik sekali nih, karena ini sebenarnya sedang mendudukkan ibu yang menyusui itu walaupun jadi mantan istri untuk dijadikan subjek penuh dalam proses penyusuan itu. Dan sikap kalian
Ini kan ada wattaqullaha. Berarti sikap dalam mendudukkan perempuan sebagai subjek penuh itu berhubungan langsung dengan kualitas ketakwaan. Nah, pengalaman sosial juga begitu, menarik sekali. Kalau sebetulnya ini tidak selalu satu-satu gitu ya. Dalam setiap ayat itu juga mengandung mengatasi bentuk ketidakadilan pada perempuan hanya karena menjadi perempuan yang lainnya. Misalnya stigmatisasi, contohnya saja, perempuan itu sumber fitnah. Siapa bilang fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah itu memberi kecenderungan untuk berbuat baik pada laki-laki dan perempuan loh ya. Sama-sama diberi kecenderungan untuk berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah, dan berbuat buruk dulu. Berbuat buruk sehingga menjadi sumber fitnah, dan berbuat baik sehingga menjadi sumber anugerah. Maka siapakah sumber fitnah itu? Siapapun yang berbuat buruk. Siapakah sumber anugerah itu? Siapapun yang berbuat baik. Maka siapapun yang tidak berbuat buruk, apalagi diperlakukan buruk, ya jangan dituduh sebagai sumber fitnah dong. Perempuan diperkosa. Yang berbuat kedoliman siapa? Yang memperkosa. Ya berarti dia sumber fitnahnya. Ya, tapi kan perempuan kadang-kadang berbaju pendek dan lain sebagainya. Nah, apakah berbaju pendek itu lalu membolehkan laki-laki memperkosa? Kan enggak juga gitu loh. Dan laki-laki bisa bertahan untuk tidak melakukan kedoliman walaupun perempuan berbaju pendek misalnya. Meskipun tentu saja dua-duanya dituntut untuk libasut taqwa, berpakaian dalam bentuk apapun yang itu menjaga atau mengondisikan diri dan pihak lain berbuat maslahat, tetapi tetap berbuat memperkosa itulah pelaku kedolimannya gitu. Marginalisasi ya, misalnya perempuan itu diwariskan, boro-boro dapat warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain, diberi warisan. Ada yang separuh sebagai anak, ada juga yang sama persis wali abawahi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Sama-sama seperenam, ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan. Subordinasi nih. Perempuan sebagai objek gitu ya. Lalu nilainya subordinasi melihat perempuan rendah atau lebih rendah. Misalnya dalam poligami ya, perempuan itu istri sepersekian dari suami, itu subordinasi. Makanya kemudian ada ayat wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, itu sebetulnya sedang mendudukkan wahidah. Nikahi perempuan satu saja kalau khawatir tidak berbuat adil. Nah, satu saja itu monogami dan itu sama-sama 1:1. Kekerasan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang bermartabat. Itu sedang melarang kekerasan itu. Fa in karihtumuhunna, bahkan saat suami marah ya, benci banget pada istri, itu diminta untuk tetap bergaul secara bermartabat. Siapa tahu pada hal yang kamu benci itu Allah memberikan kebaikan yang banyak. Jadi kalau sedang marah, benci pada siapapun apapun, ayo coba diingat-ingat kebaikannya. Karena kalau benci itu membuat kebaikan kayak nggak kelihatan sama sekali. Jangan-jangan benci itu bukan dia nggak baik, tapi karena mata kita benci maka nggak lihat. Beban ganda, ini soal pembagian secara dikotomis, perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah, sehingga perempuan itu bisa yang tiba-tiba harus bertanggung jawab pada urusan rumah yang begitu banyak, dan ketika dia bekerja, dia tetap bertanggung jawab atas urusan di luar rumah, sehingga ada publik, ada domestik, dan itu dua masing-masing isinya banyak sekali. Sementara laki-laki hanya di ruang publik, di rumah bisa istirahat itu. Maka menurut saya ya, beban ganda itu akarnya cara pandang begitu itu dikritik dengan konsep kekhalifahan fil ard itu. Perempuan sebagai manusia juga khalifah fil ard, bukan hanya fil bait gitu. Sehingga laki-laki dan perempuan itu sama-sama bertanggung jawab atas seluruh kemaslahatan di muka bumi, baik di dalam maupun di luar rumah, sekaligus menikmatinya. Nah, lalu sebagai perspektif ini terakhir, belum deh. Ya, ini contoh nih bagaimana berada di posisi perempuan yang dalam kondisi lemah
dan rentan. Itu menarik sekali ya. Ini bicara soal dihar nih. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Jadi tapi aneh nih. Ini kan yang menggugat itu perempuan ya. Kenapa ayat suratnya disebut Al-Mujadalah? Mestinya kan Al-Mujadilah, dia yang menggugat. Jadi Allah didengar nih pengalaman perempuan, mendengar suara perempuan yang mengadu karena didihar oleh suaminya. Suaminya itu loh, punggungmu kayak punggung ibuku, dan itu secara sosial bermakna si istrinya itu suami tidak mau berhubungan seksual dengan istrinya karena menganggap dia seperti ibunya. Lalu nanti kalau ingin balik lagi, kalau lagi sebel dihar lagi, semaunya sendiri secara sewenang-wenang dan istri marahin. Lalu mendengar ya, dan diputuskanlah bahwa laki-laki nggak boleh sembarangan dihar. Kalau dihar dan ingin kembali hubungan seksual dengan istri, merdekakan budak dulu. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak mampu juga, kasih makan 60 orang miskin. Jadi si istri suami yang diberi sanksi. Coba kalau kita underestimate pada istri. Kenapa istri didihar? Ya karena dia sih macam-macam, tidak nurut sama suami. Ini tidak dengar nih suara korban. Yang kedua tentang tidak bolehnya memaksa ya. Jadi waktu itu kan ada perbudakan dan norma sosialnya itu adalah budak itu milik mutlak pemiliknya. Sehingga terserah pemiliknya mau dilacurkan kayak supaya dia dapat uang, mau diapakan namanya juga harta ya dianggap sebagai objek. Bayangkan loh, dalam situasi seperti itu Al-Quran mengatakan jangan paksa budak perempuanmu untuk melacurkan diri ketika dia ingin menjaga kesuciannya. Ini kan lagi ngomong nih, kalau kalian beriman nggak boleh. Dan kalau kemudian litabtaghu aradul hayatid dunya, untuk dapat ini nih dilacurkan budak perempuan. Padahal budak loh, apalagi istri gitu. Kan banyak perdagangan perempuan modusnya perkawinan, ya suami yang menjual istri itu ada. Padahal istri bukan budak. Nah ini padahal budak saja dilarang gitu. Apalagi istri diperlakukan kayak gitu. Bagaimana kalau dia dipaksa padahal kan ini perempuan nggak berdaya sebagai budak, perempuan pula sebagai perempuan budak pula nggak berdaya sama sekali. Dia dipaksa untuk berzina kan? Maka fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, itu perempuan yang dalam kondisi tak berdaya, nggak punya pilihan seperti itu, dipaksa untuk berbuat maksiat, maka dia tidak berdosa. Kalaupun berdosa, diampuni oleh Allah. Bukan si pelakunya, korbannya. Dan itu perempuan loh. Karena ya betapa pentingnya ya, semua spirit tadi itu, kalau bicara tentang Al-Quran dan perempuan itu, spirit kemanusiaan penuh itu hanya mungkin kalau Islam itu dilihat sebagai sebuah sistem. Ada misi mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi perempuan. Ada landasan moral. Ini semua sistem dan nilai prinsip dasar di dalam Islam, soal kebajikan, soal tauhid, soal kemanusiaan, keadilan, keselamatan, keamanan, kasih sayang, perdamaian, kelestarian alam, dan lain sebagainya. Itu ayat tentang fondasi moral, dia menjiwai seluruh ayat Al-Quran. Yang kalau diperos itu bahasa hadisnya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia termasuk pada perempuan. Lalu ada ayat tentang cara. Ini adalah ayat yang
berupa petunjuk praktis pragmatis terkait erat dengan situasi waktu itu untuk menggerakkan sistem kehidupan yang masih dolim agar lebih adil, semakin adil, seadil-adilnya, seadil mungkin, sesuai dengan kemungkinan yang bisa dilakukan waktu itu. Karenanya misi dan landasan moral, ayat tentang misi dan landasan moral nggak ada tawar-menawar. Ayat tentang cara bahkan kadang harus tawar-menawar. Apa itu ayat tentang cara? Ayat tentang perang, perbudakan, poligami, kesaksian, bagian warisan, itu kan cara itu. Cara mewujudkan keadilan di situasi yang masih seperti itu. Karena ayat cara kalau diterapkan secara literal di konteks yang berbeda lalu justru berlawanan dengan misi dan bertentangan dengan landasan moral, ya harus dinegosiasikan, negosiasinya dengan kontekstual. Nah, spirit pemanusiaan perempuan juga hanya mungkin kalau Al-Quran dilihat sebagai sebuah proses yang merekam semua tahap mulai dari titik berangkat sehingga kita menemukan ayat yang punya asumsi perempuan itu objek. Hati-hati karena ini akan diubah dan itu merepresentasikan cara berpikir masyarakat Arab. Misalnya perempuan sebagai bidadari surga. Lalu target antara. Jadi di titik berangkat ini cirinya perempuan objek, laki-laki subjek. Kalau di target antara laki-laki subjek primer, perempuan subjek sekunder, atau ciri lainnya adalah perempuan itu sepersekian dari laki-laki, itu target antara. Nah, yang terakhir adalah ayat tujuan final. Ini adalah ayat yang merefleksikan cita-cita tentang kemanusiaan laki-laki dan perempuan, relasi antara laki-laki dan perempuan, dan kesadaran kemanusiaan penuh perempuan. Makanya dalam ayat tujuan ini, kalau ayat target antara misalnya poligami, tujuan final misalnya monogami. Mengapa kita memahami monogami tujuan final? Karena lebih dekat dengan sistem kehidupan yang dicita-citakan oleh Islam, yaitu menjadi anugerah bagi semesta termasuk bagi perempuan. Karenanya teman-teman sekalian ya, kalau saya pernah ditanya, jadi sejarah Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran itu adalah sejarah tentang pemanusiaan penuh manusia termasuk perempuan. Karenanya ini saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya begini, Bu, ada nggak ayat gender yang tidak menyebut perempuan? Kok bagus nih pertanyaannya, membuat saya berpikir. Lalu saya akhirnya sadar bahwa semua ayat yang umum itu adalah ayat gender. Karena dalam hal yang umum itu ada laki-laki, ada perempuan. Bicara tentang orang yang beriman, berarti laki-laki dan perempuan. Apalagi dalam bahasa Arab itu jamak mudzakkar termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Kata nas, insan, al-bashar, apapun yang mengacu kepada arti manusia, atau arti sekumpulan manusia, grup perempuan, al-muslimun, al-mu'minun, al-kafirun, al-munafiqun, dan lain sebagainya, itu di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Maka betapa pentingnya kita mempertimbangkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam semua konsep yang umum-umum itu ada perempuannya. Hifdzuddin, termasuk agamanya perempuan. Hifdzul akli, termasuk akalnya perempuan. Jangan sekolah dianggap mencerdaskan, tapi perempuan dikecualikan. Hifdzul akli, akalnya perempuan. Hifdzul mal, malnya perempuan. Hifdzul air, menjaga martabatnya perempuan juga. Hifdzul nasab, menjaga keturunan, yang menjaga juga sistem reproduksi perempuan. Jadi hifdzul itu tadi yang jadi maqasidus syariah itu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi mari kita pastikan istilah-istilah yang umum itu ya, kebaikan-kebaikan misalnya, kayak ketenangan jiwa, mawaddah warahmah, ya termasuk ketenangan dan mawaddah warahmahnya perempuan, istri gitu. Nah, yang kedua adalah pengalaman perempuan ini. Nah, dalam nilai-nilai yang kebajikan universal tadi, pastikan bahwa itu dipahami dengan cara tidak menyakiti tubuh perempuan, sistem reproduksi perempuan yang sudah sakit. Jangan membuat pengalaman biologis perempuan itu makin sakit. Dan jangan juga membuat kerentanan sosial untuk diperlakukan tidak adil terjadi. Jadi setiap nilai umum kemanusiaan yang adil dan beradab termasuk adil dan beradab pada perempuan gitu. Cuma adil dan beradabnya itu mesti dipastikan tidak menyakiti, tidak membuat pengalaman biologis khas perempuan makin sakit, dan tidak mengandung kezaliman apapun pada perempuan, termasuk kezaliman hanya karena menjadi perempuan. Kemanusiaan penuh perempuan itu ya begitu.
Lalu itulah yang disebut dengan keadilan hakiki. Jadi sekali lagi, nuzulul Quran itu adalah peristiwa bersejarah di dalam peradaban manusia yang itu identik dengan proses pemanusiaan penuh perempuan. Ingat Al-Quran, ingat keharusan kita untuk memanusiakan perempuan secara penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.